semangat, salam inspirasi untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah, materi himpunan itu kalian dapatkan pada kelas 7 semester 1 pada bab 2. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar apa itu himpunan. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana cara penyajiannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan dipadankan dengan kumpulan, kelompok, atau grup. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku Bali, dan suku-suku lainnya. Istilah kelompok, kumpulan, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan pendek. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, cobalah amati kegiatan berikut ini. Kumpulan yang termasuk himpunan. Kumpulan peserta didik perempuan, kumpulan binatang berkaki 4, kumpulan negara di Asia Tenggara, kumpulan yang termasuk bukan himpunan, kumpulan orang kaya di Indonesia, kumpulan peserta didik berbadan tinggi di sekolah, kumpulan peserta didik yang pandai di Indonesia. Setelah kalian mengamati kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan, tentu timbul pertanyaan dalam diri kalian. Mengapa kumpulan binatang berkaki 4 termasuk himpunan, sedangkan kumpulan orang peserta didik berbadan tinggi bukan merupakan himpunan? Coba kita perhatikan pada contoh kumpulan binatang berkaki 4, kalian bisa dengan mudah menyebutkan binatang tersebut, misalnya sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Sedangkan pada contoh bukan himpunan, yaitu kumpulan peserta didik berbadan tinggi, kalian akan mengalami kesulitan mencari teman kalian di sekolah yang mana aja berbadan tinggi. Karena kata tinggi belum didefinisikan secara jelas. Tinggi yang dimaksud dengan teman si A belum tentu sama dengan tinggi yang dimaksud dengan teman si B. Sehingga dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa himpunan pada matematika adalah kumpulan dari objek yang didefinisikan secara jelas. Nah, tadi kalian sudah belajar apa itu himpunan. Sekarang kita akan belajar cara penyajian himpunan. Pernahkah kalian diminta orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang diperhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Demikian juga dalam penyajian himpunan, dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Mari kita akan simak. Yang pertama, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Contohnya, kita bisa perhatikan. 2. Dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. C adalah himpunan bilangan bulat. Yang ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan.
Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan sebagai berikut. Lambang ini bisa dibaca sebagai himpunan X sedemikian X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Setelah kita mempelajari apa itu himpunan dan bagaimana cara penyajiannya, sekarang ayo kita berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Berikut soal latihannya. 1. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. A. Kumpulan binatang yang berkaki 2. B. Kumpulan siswa yang cerdas. C. Kumpulan buku yang tebal. D. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. E. Kumpulan lukisan yang indah. Soal nomor 2. Diketahui A bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. A menyatakan himpunan H dengan notasi pembentuk himpunan. B nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Silakan kalian jawab latihan soalnya. Tetap belajar, tetap sehat. Semoga bermanfaat. Ingat di subscribe. Terima kasih.